Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 rekayasa pelaksanaan lunak dalam materi yang bernama Adil. Nama saya Muhammad Dimas Nugroho, tim 2212 1316. Nama saya Muhammad Rizal, tim 2212-1304. Kenalkan, nama saya Faik Azhar Rahman, tim 2212-4041. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, tim 2212-401330. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul, tim 2214-000139. Yang pertama, penjelasan. Adil adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek yang kemudian dapat diadaptasi secara tepat dalam mengatasi setiap perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua, metode ini bertujuan meningkatkan kreativitas dan produktivitas sistem pengembang dengan cara mengurangi birokrasi dan meningkatkan kolaborasi antar anggota tim. Ketiga, ada beberapa prinsip dasar dari Adil dan sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kekuasaan pelanggan melalui pengiriman perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan individu dan interaksi antar individu dibandingkan proses dan alat. Ketiga, mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi dengan baik dibandingkan dokumen yang lengkap. Yang keempat, mengutamakan respon terhadap perubahan dibandingkan mengikuti rencana yang ditetapkan. Dan selanjutnya ada beberapa tambahan. Pertama, pengembangan jangka pendek yang adaptif. Adil mengusung pengembangan perangkat lunak dalam literasi singkat yang disebut sprint literasi. Ini memungkinkan perangkat lunak yang dapat digunakan secara memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik lebih awal dan memungkinkan tim untuk menyesuaikan perangkat lunak dengan kebutuhan. Kedua, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Salah satu aspek penting dari Adil adalah meningkatkan kreativitas dan produktivitas di pengembangan. Dalam lingkungan yang berbagai birokrasi, dia dapat merasa lebih baik untuk menciptakan solusi yang inovatif dan menghasilkan tugas dengan lebih efisien. Dan ketiga, salah satu prinsip Adil seperti mengutamakan kekuasaan pelanggan, individu dan interaksi perangkat lunak yang berfungsi dan respon terhadap perubahan merupakan algoritma yang digunakan untuk tim menerapkan metodologi Adil. Ini membantu menjaga fokus pada nilai pelanggan, kolaborasi yang kuat dan dapat digunakan dan ada stabilitas. Selanjutnya yaitu tahapan metode Adil. Yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah tahapan yang dilakukan developer terhadap user untuk mengetahui secara detail kebutuhan perangkat lunak oleh user. Selanjutnya ada perencanaan. Tahapan perencanaan desain visual dan arsitektur informasi. Selanjutnya ada pengembangan proses pengimplementasian dari perencanaan aplikasi, yaitu pengujian database. Terus ada pengujian atau testing. Perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitasnya dan mendeteksi potensi kesalahan atau bug. Terus ada implementasi pendistribusian aplikasi ke dalam sebuah web hosting sehingga dapat diakses oleh pengguna lewat internet. Dan terakhir ada evaluasi. Tahap yang dilakukan evaluasi dari hasil
baik pada pengembang. Ada tambahan yaitu metode agile melibatkan beberapa tahapan yang berulang dan bertahap selama siklus pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapan ini biasanya disebut sprint atau literasi dan dapat bervariasi tergantung pada metodologi agile yang digunakan seperti Scrum, Kanban, atau Extreme Programming atau XP. Yang pertama ada perencanaan, yaitu tim proyek termasuk pemangku kepentingan dan klien berkumpul untuk merencanakan literasi berikutnya. Mereka menentukan target dan sasaran untuk literasi, mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dilakukan, dan mengestimasi usaha yang diperlukan. Yang kedua ada analisis persyaratan. Tim mengidentifikasi dan memahami persyaratan produk yang harus diimplementasikan selama literasi itu. Persyaratan ini didasarkan pada kebutuhan bisnis dan umpan balik dari klien. Yang ketiga ada perencanaan desain. Tim proyek merencanakan solusi untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Perencanaan meliputi perencanaan struktur perangkat lunak, struktur sistem, dan pemodelan antar negara. Yang keempat ada pengembangan development. Tim pengembang mulai menerapkan perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dirancang. Pengembangan ini biasanya melibatkan pemrograman, pengujian unit, dan integrasi komponen. Yang kelima ada pengujian atau testing. Setelah fitur atau bagian tertentu dari perangkat lunak selesai dikembangkan, tim mengujinya untuk memastikan bahwa fungsionalitas berjalan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan. Yang keenam ada review dan demo. Pada akhir setiap iterasi, tim mengadakan pertemuan review dan demo dengan pemangku kepentingan dan klien. Mereka memamerkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan selama literasi dan menerima umpan kembali untuk perbaikan selanjutnya. Yang ketujuh ada penyelesaian retrospektif. Setelah demo dan review, tim melakukan retrospektif untuk mengevaluasi kinerja mereka selama literasi tersebut. Mereka mengidentifikasi hal-hal yang berjalan baik dan masalah yang muncul serta merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk literasi berikutnya. Setelah literasi pertama selesai, dari sini akan berulang dengan literasi berikutnya yang mencakup perencanaan, analisis persyaratan, perencanaan, pengembangan, pengujian, review, dan retrospektif. Setiap literasi akan menghasilkan inkremental tahapan dari perangkat lunak yang secara bertahap untuk membentuk produk akhir yang lengkap dan fungsional. Penting untuk diingat bahwa metode ini menekan fleksibilitas sehingga tahapan-tahapan ini dapat berubah seiring waktu untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan kondisi proyek yang terjadi selama pengembangan. Oke, selanjutnya ada kelebihan metode. Pertama, proses iteratif dan eksperimental. Dua, requirement dapat berubah sewaktu-waktu. Tiga, pelaksanaan requirement dengan penilaian backlog produk. Yang keempat, keterlibatan user secara aktif. Yang kelima, rilis dan lebih cepat dan berkala. Fungsi dirilis setiap akhir literasi. Yang keenam, testing dilakukan secara dan beberapa tambahan. Yang pertama, adaptabilitas. Metode agile memungkinkan tim untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau permintaan pelanggan. Yang kedua, kolaborasi. Agile mendorong kolaborasi yang intens antara anggota tim pengembang, pemilik produk, dan pengembang. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Dalam agile, pengujian dan pemeriksaan kualitas dilakukan secara terus-menerus selama proses pengembangan. Yang keempat, pengiriman yang cepat. Metode agile menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, di mana produk dikembangkan dalam potongan-potongan kecil yang dapat dikirimkan secara berkala. Yang kelima, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Fokus pada kolaborasi, fleksibilitas, dan pengiriman yang cepat membuat metode agile dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko yang lebih baik. Dengan
pendekatan iteratif dan adaptif. Metode agil memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko secara lebih efektif. Poin yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari metode agil. Yang pertama, agil adalah dipraktekkan secara langsung. Dalam dunia bisnis dan perdagangan seringkali jarang dilakukan secara langsung. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu adanya banyak organisasi yang masih mengikuti pendekatan tradisional yang lebih kaku dalam mengelola proyek, seperti model waterfall yang telah menjadi standar selama bertahun tahun. Perubahan model ini seringkali dianggap sebagai perubahan besar dalam budaya perusahaan dan memerlukan waktu serta usaha yang signifikan. Yang kedua yaitu interaksi dengan customer sudah yang berlebihan. Salah satu kekurangan agil yaitu interaksi dengan pelanggan yang berlebihan. Meskipun keterlibatan pelanggan adalah salah satu pilar utama dalam metodologi agil, terlalu banyak interaksi juga bisa menjadi beban yang tidak diinginkan. Ketika tim pengembangan harus berinteraksi dengan pelanggan atau memiliki produk untuk mendengarkan masukan dan feedback, hal ini dapat mengganggu alur kerja dan menunda pengembangan. Selain itu, terlalu banyak perubahan dan permintaan yang datang dari pelanggan dapat membuat tim sulit untuk menjaga fokus dan merencanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, agilnya sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Tantangan ketika menggunakan metode agile yaitu adanya kompleksitas yang meningkat seiring dengan skala proyek. Proyek besar biasanya melibatkan banyak tim, anggota tim yang beragam serta infrastruktur teknologi yang rumit. Hal ini dapat koordinasi dan kolaborasi antar tim yang menjadi sulit. Selain itu, dalam proyek berskala besar juga untuk merencanakan dan mengelola sumber daya secara efisien lebih besar yang memungkinkan tidak selalu sesuai dengan pendekatan agile yang selalu adaptif. Dan selanjutnya yaitu membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Kekurangan metode agile yang lainnya yaitu adalah kebutuhan akan manajemen tim yang terlatih dan berpengalaman. Agile mendorong tingkat keterlibatan dan otonomi yang tinggi bagi tim pengembangan. Namun ini juga berarti bahwa tim harus memiliki kemampuan yang kuat dalam mengatur diri mereka sendiri. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi tim yang kurang memiliki pengalaman dalam manajemen sendiri. Manajemen yang efektif dalam konteks agile melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agile, kemampuan untuk mengelola prioritas, mengidentifikasi hambatan dan merespon perubahan dengan cepat. Selain itu, kemampuan untuk menyelaraskan tujuan tim dengan tujuan bisnis lebih besar juga sangat penting. Selanjutnya yaitu lemah dalam perencanaan arsitektur, Scrum dan Extreme Programming. Kekurangan dalam metode agile seperti Scrum dan Extreme Programming seringkali terkait dengan perencanaan arsitektur yang mungkin menjadi lemah dalam beberapa kasus. Agile menekankan pada adaptivitas dan responsivitas terhadap perubahan yang dapat mengarah pada penundaan dalam pengembangan elemen arsitektur di perusahaan dan lebih rumit. Yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam perencanaan proyek. Salah satu kekurangan yang perlu diperhatikan dalam metodologi agile adalah keterbatasan waktu dalam perencanaan proyek. Pendekatan agile yang sering menggunakan iterasi singkat seperti sprint dan Scrum menempatkan pendekatan yang kuat pada pengembangan produk dalam periode waktu yang terbatas. Contoh studi kasus permasalahan amanah luar negeri mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangan serta laporan keuangan. Pencatatan keuangan secara manual dianggap kurang efisien dan memungkinkan terjadi kesalahan. Untuk penyelesaian, aplikasi MyVicon merupakan aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan terintegrasi dengan basis data MySQL. Metode yang digunakan dalam pembuatan website tersebut yaitu metode agile development. Metode dengan model Scrum merupakan metode yang cocok untuk user karena penggunaan selalu dilibatkan dalam proses pengembangan
kegiatan pengembangan sistem yang berkualitas dalam waktu yang singkat. Metode Scrum ini dapat digunakan oleh pemrograman untuk penyelesaian kebutuhan pengguna, sehingga kebutuhan pengguna terpenuhi secara nyata. Untuk sekian presentasi dari kelompok akhir, kami mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.